Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang telah memberikan kasih-Nya kepada insan, cintanya itu sendiri. Tak lupa juga salawat serta salam yang dicurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sosok proklamator sejati yang tak pernah pilih kasih, mengantarkan umatnya dari bayang-bayang kegelapan menuju cahaya, di mana cahaya tersebut merupakan sumber kebenaran dan sumber kebaikan. Hadirin sekalian yang berbahagia, satu hal yang harus kita ketahui bersama, bahwasanya ilmu mempunyai peran penting dalam perjalanan hidup ini, karena dengan ilmu yang dimilikinya, seseorang akan mampu membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu, seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahu dasarnya dan tujuannya yang sebenarnya. Namun, sebaliknya, bagi seseorang yang buta akan ilmu pengetahuan agama, maka segala sesuatu yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuan yang sebenarnya. Agar hal semacam itu tidak sampai menimpa pada diri orang Islam, maka kita harus menyadari bahwa setiap orang Islam mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Ada bani Robbi fa ahsani ta'dibi. Mencari ilmu haruslah mendapatkan prioritas pada setiap pribadi muslim. Karena orang berilmu maka tahu jalan yang akan ditempuh. Orang yang mendambakan bahagia hidup di dunia haruslah mempunyai ilmu. Begitu pula orang yang mendambakan kebahagiaan dunia akhirat haruslah mempunyai ilmu pula. Oleh karena itu, janganlah merasa bosan untuk menuntut ilmu, dan dimanapun saja harus tetap kita cari, sekalipun di negeri Cina. Nabi Muhammad SAW bersabda, carilah ilmu walau ke negeri Cina. Satu hal yang harus kita ketahui bersama, bahwasanya apa yang kita lakukan pada hari ini itu sebenarnya berangkat dari tujuan kita menuntut ilmu. Karena ilmu karena ilmu itu tidak terbatas ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, sosok Bapak pendidikan pertama di Indonesia, mengatakan bahwasanya setiap tempat adalah madrasah dan setiap orang adalah guru. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun. Hadirin sekalian yang berbahagia, satu hal yang harus kita ketahui bahwa banyak juga Al-Quran tentang sholat tahajud. Banyak jalan yang ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah, ada yang mencari ilmu dengan pengajian, ada yang mencari ilmu lewat media sosial, lewat TikTok, lewat YouTube, bahkan lewat Instagram. Karena ilmu itu tidak terbatas ruang dan waktu. Bahkan ada yang mendapatkan ilmu dengan membaca buku. Bahkan ada yang mencari ilmu lewat sekolahan, dan masih banyak lagi narasumber ilmu pengetahuan. Tapi perlu kita ingat bersama bahwasanya mencari ilmu yang paling dominan adalah mulai anak-anak masih usia sekolah. Karena satu hal yang harus kita ketahui bersama, bahwasanya pengetahuan itu tingkat memorialnya manusia secara psikologis itu ketika 90% ketika masih umur 6 tahun. Maka dari itu, marilah kita mendidik anak mulai dari dasarnya, basicnya dari anak kita bersama. Karena anak adalah titipan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rahmat. Maka dari itu, marilah kita menjaga anak kita dan menyekolahkannya agar senantiasa dia akan menjadi anak yang berbakti bagi orang tuanya dan keluarganya dan teman-temannya, bagi kita semua.
Karena dengan kesempatan yang bagus, maka anak-anak seusia dini masih mempunyai daya tangkap yang kuat, sehingga ilmu yang dia perolehnya benar-benar sebagai bahan modalnya pada kehidupan hari-hari yang akan datang. Ilmu pengetahuan yang sudah diterima anak-anak mulai dini dengan cara yang serius, maka akan membekas dan teringat terus sampai akhir hayatnya. Kenapa demikian? Karena satu hal yang harus kita ketahui bersama bahwasanya apa yang sering kita lakukan, aktivitas yang sering kita lakukan itu akan memperkuat antar saraf. Maka dari itu, mulailah kita mendidik anak mulai dari kecil agar kiranya dia benar-benar bisa meraih kesempatan emasnya, karena dengan dibekali ilmu pengetahuan maka bisa menunjang sepenuhnya kehidupan sekarang dan hari esok, bahkan di akhirat kelak. Hadirin teman-teman yang saya banggakan, untuk itu belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Begitu sulitnya seseorang mengukir batu, tapi sudah nampak terukir, maka bertahun-tahun masih saja membekas dan tidak akan hilang. Demikian juga sang anak yang masih kecil, bila sudah masuk dalam pikirannya ilmu pengetahuan, maka sulit sekali melupakan, bahkan masih teringat sampai akhir hayatnya. Akan tetapi, belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kita tahu bahwa mengukir di atas air begitulah mudahnya, akan tetapi tidak ada bekasnya. Begitu pula bila belajar di waktu dewasa, maka dia mudah untuk mengingat, menerima suatu ilmu, tetapi mudah pula melupakannya. Hadirin teman-teman sekalian yang saya banggakan, satu hal yang harus kita ketahui bersama, kita harus merasa terus dalam hati kita masing-masing, sehingga belajar tidak merasa bosan dalam keadaan suasana bagaimanapun, bak mengenal waktu ataupun tempatnya. Kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu dengan sekuat kita, agar yang kita cita-citakan tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka janganlah lupa untuk diamalkannya. Orang berilmu berkewajiban mengamalkannya. Jangan sampai ilmu yang dimilikinya kemudian disembunyikan. Bila seseorang mempunyai ilmu kemudian disembunyikan, maka ancamannya Allah yang akan diterima. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu kemudian ia menyembunyikan, maka Allah akan mengekannya besok pada hari kiamat dengan kekangan dari neraka. Hadis riwayat Ahmad. Agar kita tidak termasuk orang yang diancam oleh Allah, maka langkah yang terbaik bagi kita adalah dengan mengamalkannya ilmu yang telah didapat. Demikianlah yang sempat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Dengan penuh harapan, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mempunyai ilmu agama, kemudian mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar bahagia dunia akhirat benar-benar bisa terwujud. Akhirul kalam, aqulu qouli wastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa nabiyya wa rasulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.